Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu yang diberikan oleh Bapak dosen dalam mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, materi yang saya akan bawakan yaitu yang pertama, ruang lingkup olahraga, yang kedua, ruang lingkup sosiologi, yang ketiga, posisi olahraga dalam kajian sosiologi atau kedudukan sosiologi olahraga, yang keempat, pengertian sosiologi olahraga. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup olahraga. Pengertian olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa kegiatan usaha yang dapat mendorong pengembangan dan pembinaan potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Ruang lingkup olahraga di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 17, 18, 19, dan 20 dijelaskan juga mengenai ruang lingkup olahraga, yaitu yang pertama, olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dan bimbingan oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Yang kedua, olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi bertujuan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, membangun hubungan sosial, atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah nasional. Yang ketiga, olahraga prestasi. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. 2. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang ketiga, masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, berdasarkan kekhususan
Dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi dua macam cabang, yaitu sosiologi umum dan khusus. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dan mengadakan hubungan masyarakat. 2. Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan masyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Contoh sosiologi khusus menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, sosiologi pendidikan membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. 2. Sosiologi perkotaan membahas masyarakat di kota-kota. 3. Sosiologi pedesaan membahas masyarakat di pedesaan. 4. Sosiologi hukum membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kegiatannya dengan hukum yang berlaku. 5. Sosiologi politik membahas masyarakat dalam hubungannya dengan politik. 6. Sosiologi industri membahas masyarakat dalam dunia industri. 7. Sosiologi pembangunan membahas masyarakat di dalam pembangunan. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu posisi olahraga dalam kajian sosiologi atau kedudukan sosiologi olahraga. Sistem sosial dalam kajian sosiologi olahraga adalah semua hal yang memiliki hubungan dengan garis sosial di dalam kehidupan masyarakat. Sistem sosial dalam studi sosiologi olahraga ini menyangkut tentang kelompok sosial, tim dalam olahraga, klub, dan hal lainnya yang berhubungan erat dengan interaksi dan proses integrasi sosial dalam masyarakat. Masalah figur sosial. Kajian sosial olahraga selanjutnya adalah masalah figur sosial. Masalah ini menyangkut tentang ketokohan atau keolahragawan, mengenai pembinaan olahraga, dana, hal-hal lainnya yang sesuai dengan hubungan dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan mengenai ruang lingkup kajian dalam sosiologi olahraga ini sebagaimana yang disampaikan oleh Heiseman sebagai teori sekaligus tokoh dalam kemunculan sejarah sosiologi olahraga sebagai ilmu pengetahuan. Manfaat sosiologi olahraga. Beragam manfaat yang dapat dijelaskan dalam kajian sosiologi olahraga antara lain adalah sebagai berikut. Mengetahui beragam bentuk isu sosial yang berkaitan erat dengan sistem sosial budaya dalam masyarakat. Memberikan analisis terhadap olahraga sebagai bagian daripada sistem sosial dan struktur dalam masyarakat. Memberikan analisis yang tajam mengenai hubungan olahraga dengan penata sosial. Analisis ini didapatkan dengan melakukan instrumen penelitian. Memberikan rekomendasi pada masyarakat untuk mengisi suatu waktu senggang, memberikan masukan dan rekomendasi terhadap peranan kelompok minoritas. Memberikan gambaran mengenai pentingnya implementasi terhadap pendidikan jasmani dalam konteks budaya masyarakat yang majemuk, memberikan gambaran dan penjelasan terhadap kenakalan remaja dan olahraga. Tujuan sosial olahraga, sosiologi olahraga. Beragam jenis peranan yang ada di dalam sosiologi olahraga. Salah satunya adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia di dalam proses sosial. Keberhasilan sosiologi olahraga ini sebagai upaya seseorang untuk dapat melakukan proses sosial melalui kualitas sikap dan perilaku dalam masyarakat. Kedudukan sosial olahraga, sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga adalah subdisiplin ilmu keolahragaan di mana batang tubuh ilmu keolahragaan dibangun oleh 7 subdisiplin ilmu, yaitu sport medicine, sport biomekanik, sport psikologi, sport pedagogi, sport histori, sport filosofi, dan sport sosiologi. Ilmu keolahragaan merupakan ilmu yang interdisipliner, di mana batas-batas antara subdisiplin semakin kabur karena tema-tema pembahasan saling berkaitan dan tumpang tindih menjadi satu, sehingga dalam batasan tertentu menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu ilmu keolahragaan. Sosiologi olahraga awalnya tumbuh dengan meminjam konsep sosiologi yang kemudian berkembang dengan memanfaatkan bahan mentah dan pengalaman empirik mengenai
aktivitas olahraga yang dipandang sebagai fenomena sosial. Masalah yang dibahas dalam sosiologi olahraga antara lain isu olahraga yang berkaitan dengan sistem sosial budaya, analisis olahraga sebagai sebuah sistem sosial dengan strukturnya, analisis hubungan olahraga dengan peranata sosial lainnya, isu waktu senggang, peranan kelompok minoritas, pendidikan jasmani dan olahraga dalam konteks budaya majemuk, kenakalan remaja dan olahraga. Sebagai isu makro yang dibahas adalah gerakan Olimpiade, kedudukan olahraga dalam pembangunan nasional, gerakan olahraga massal atau sport of all, olahraga dan wanita, olahraga dan kepahlawanan, olahraga dan kekerasan, olahraga dan lingkungan hidup, dan yang terakhir yaitu kelembagaan dan nilai-nilai olahraga. Sebagai isu mikro yang dibahas adalah kelembagaan olahraga, olahraga dan kekompakan, dinamika kelompok, budaya organisasi, kinerja organisasi dan anggotanya. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas, mengingat ahli itu para ahli terkait berupa mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, Eisenman menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi A. Sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama, seperti kelompok olahraga, tim, klub, dan sebagainya. B. Masalah figur sosial seperti figur keolahragawan, pembina yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. 2. Plessner dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompensasi. 3. Phillips dan Madge menulis buku Women and Sport, menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu pengertian sosiologi olahraga. Pengertian sosiologi olahraga. Latar belakang adanya kajian dalam sosiologi olahraga ialah menyikapi bagaimana gaya hidup manusia akibat dari proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial ini mengakibatkan masalah sosial. Salah satu masalah yang sering diabaikan dan penting diketahui adalah masalah kesehatan. Hingga akhirnya kondisi ini mengharuskan sosiologi olahraga penting untuk dilakukan kajian yang mendalam. Pengertian sosiologi olahraga. Pengertian sosiologi olahraga adalah studi sosiologi terapan yang memfokuskan diri pada cabang olahraga. Secara khusus, sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Permasalahan ini muncul karena kekurangan sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaharuan dalam sisi kesehatan. Pengertian sosiologi olahraga menurut para ahli. Definisi mengenai sosiologi olahraga telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Antara lain adalah sebagai berikut. Donald Chu. Pengertian sosiologi olahraga menurutnya adalah perpaduan dua pengetahuan mengenai bahasan sosiologi dan olahraga. Panduan ini dilakukan karena olahraga berhubungan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik berkelompok maupun individu. ICSPI atau International Council of Sport and Physical Education. Definisi sosiologi olahraga adalah aktivitas manusia yang menyangkut tentang jasmani yang melibatkan beberapa unsur perjuangan, permainan, dan tujuannya adalah menghasilkan kesehatan bagi berkelangsungan hidup masyarakat. Plessner. Pengertian sosiologi olahraga adalah cabang ilmu sosial yang memberikan penekanan terhadap pentingnya pengembangan olahraga dan kehidupan manusia melalui teori-teori dalam kompensasi manusia. Menurut Nurlan Kusnaidi, menurutnya
Arti sosiologi olahraga adalah rekreasi dari kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan hiburan, rekreasi, atau wisata. Sedangkan menurut Phillips dan Magid, pengertian sosiologi olahraga menurut Phillips dan Magid dalam buku fenomenalnya yang berjudul Women and Sport menjelaskan bahwa fenomena penyakit kewanitaan dari sudut sosiologi karena keberatannya, rutinitas, dan tanggung jawab yang diemban. Dari pengertian sosiologi olahraga menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi olahraga adalah cabang ilmu sosiologi terapan yang terkait dengan olahraga, seperti pembahasan tentang pola perilaku sosial, kehidupan dalam kelompok sosial, interaksi sosial, dan hal lainnya yang berkaitan dengan olahraga. Baik, itulah tadi presentasi dari saya, presentasi tentang sosiologi penjas dan olahraga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.